Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilmiwati A. Muhammad dengan NPM 022724110006. Saya dari kelas 3F Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan signifikan. Sistem ini menawarkan alternatif layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1980-an sampai 1990, inisiasi gagasan mendirikan Bank Islam muncul dalam diskusi-diskusi. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, yang merekomendasikan pendirian Bank Islam. Nah, kemudian pada 1992, Bank Syariah pertama berdirinya yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Nah, pada Mei 1992 berdirinya sebagai Bank Syariah pertama. Nah, hal ini difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi sistem bagi hasil atau profit sharing. Nah, kemudian pada 1998 era dual banking system diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk sistem perbankan ganda atau yang disebut dual banking system. Nah, di mana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah atau UUS. Nah, hal ini teman-teman memicu pertumbuhan jumlah bank syariah. Kemudian pada tahun 2008, undang-undang khusus ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mengukuhkan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional. Pada tahun 2011, pengawasan OJK, pengawasan perbankan syariah, beralih dari Bank Indonesia atau BI ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi kesehatan dan kinerja bank. Kepatuhan syariah tetap diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS di bawah koordinasi DSN MUI. 2021 konsolidasi besar terjadinya merger 3 bank umum syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan skala, daya saing, dan efisiensi industri perbankan syariah Indonesia, serta menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Nah, teman-teman, saat ini pengembangan digital industri perbankan syariah terus berupaya meningkatkan pangsa pasarnya melalui inovasi produk, digitalisasi layanan atau yang biasa kita sebut mobile banking, dan peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Teman-teman, Indonesia kini memiliki sejumlah bank umum syariah atau BUS
Nah, unit usaha syariah atau UUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari perbankan syariah. Nah, prinsip dasar perbankan syariah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari hukum Islam atau syariah yang dimana bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berlandaskan etika. Nah, prinsip ini secara fundamental berbeda dari bank konvensional karena menghindari praktik yang dilarang dalam Islam. Nah, teman-teman, secara umum, prinsip dasar perbankan syariah dibagi menjadi dua kategori. Nah, ada namanya larangan utama dan prinsip pengganti atau akad. Yang pertama, larangan utama dalam perbankan syariah. Perbankan syariah wajib menghindari 3 elemen utama yang dilarang oleh syariah. Yang pertama yaitu riba atau bunga. Segala bentuk tambahan yang disyaratkan di awal dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang tanpa adanya imbalan yang sah. Nah, teman-teman, bank syariah tidak membebankan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing atau margin keuntungan atau markup. Nah, yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu akad. Nah, setiap kontrak atau akad, teman-teman, harus memiliki objek, harga, dan ketentuan yang jelas, transparan, dan pasti diawali transaksi. Yang ketiga ada masyir atau perjudian. Transaksi yang digantungkan pada kejadian yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau taruhan. Bank syariah tidak boleh membiayai atau terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi murni. Nah, objek haram pembiayaan atau investasi pada kegiatan usaha yang dilarang syariah. Misalnya, minuman keras, judi, babi, dan industri yang tidak etis. Yang kedua, prinsip pengganti dan akad utama sebagai pengganti bunga. Perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad atau perjanjian kontrak. Nah, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Nah, prinsip berbagi risiko atau profit and loss sharing. Itu yang pertama. Nah, prinsip ini menjunjung tinggi keadilan, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan menanggung kerugian bersama. Kemudian ada mudharabah atau kerja sama modal. Bank bertindak sebagai pemilik modal atau syahibul ma'al. Nah, nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau biasa disebut mudarib. Nanti keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati atau rasio bagi hasil yang disepakati. Nah, kemudian sedangkan kerugian atau non-kelalaian itu ditanggung sepenuhnya oleh bank atau pemilik modal. Selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama kemitraan. Kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, itu sama-sama berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian itu ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Prinsip jual beli atau buy and sell. Prinsip ini melibatkan transaksi penjualan aset real dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal, menggantikan pinjaman berbasis bunga. Nah, itu seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya
rumah, atau kendaraan. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli, kemudian ditambah margin keuntungan atau markup yang disepakati dan diungkapkan secara transparan di awal. Nasabah membayar secara angsuran. Itu ada salam dan istisna atau jual beli pesanan. Nah, ini tuh digunakan untuk pembiayaan barang pesanan. Salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Sedangkan istisna adalah kontrak pembuatan barang tertentu, nah di mana bank membiayai produksi dan menjualnya kepada nasabah. Prinsip selanjutnya ada sewa atau ijarah. Prinsip ini melibatkan penyewaan aset atau jasa. Ada ijarah atau sewa murni. Bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu yang tertentu. Nah, dan nasabah membayar uang sewa atau ujrah. Kepemilikan tetap di tangan bank. Ada juga ijrah muntahiyah bitamalik atau IMBT, di mana akad sewa yang diakhiri dengan opsi pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah. Misalnya, melalui hibah atau penjualan. Ini mirip dengan leasing syariah. Nah, ada juga prinsip sosial atau tabarruk. Selain prinsip bisnis atau tijarah, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagai bentuk tanggung jawab etis qard. Nah, qard atau pinjaman kebajikan. Nah, pemberian pinjaman dana kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak atau sosial, di mana nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan atau 0%. Ada juga yang namanya wadiah. Wadiah atau titipan. Akad penitipan murni yang bersifat amanah. Bank bertindak sebagai penjaga dana dan nasabah dapat menariknya sewaktu-waktu. Bank boleh memberikan bonus tetapi tidak diwajibkan. Nah, sebagai ucapan terima kasih atas titipan tersebut, inti dari semua prinsip ini adalah penekanan pada transaksi real yang didukung aset dan aktivitas ekonomi yang nyata, serta pembagian risiko dan hasil yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Praktik perbankan syariah, meskipun menunjukkan pertumbuhan signifikan, tetap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Nah, didukung oleh kerangka regulasi yang terus berkembang. Nah, serta memiliki peluang pasar yang besar. Ada tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Nah, tantangan utama perbankan syariah bersifat multidimensi. Nah, di mana itu meliputi aspek operasional, sumber daya manusia, dan persepsi masyarakat. Literasi dan persepsi masyarakat yang rendah. Karena banyak masyarakat, bahkan mungkin yang beragama muslim itu masih memiliki pemahaman yang cukup terbatas tentang perbedaan mendasar antara produk syariah. Misalnya, bagi hasil dan margin. Dan juga produk konvensional atau bunga. Nah, teman-teman, ini sering menimbulkan sinisme atau mispersepsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Inovasi produk yang terbatas. Produk dan layanan bank syariah cenderung dianggap kurang bervariasi atau hanya mengimitasi produk konvensional, sehingga kurang kompetitif dalam menarik segmen pasar yang lebih luas. Kemudian untuk kualitas sumber daya manusia atau SDM, ketersediaan SDM yang profesional di bidang keuangan, sekaligus memiliki kompetensi syariah yang mendalam atau ahli fiqh muamalah. Nah, masih terbatas teman-teman, terutama di tingkat pengelolaan dan pelaksananya. Nah, selanjutnya modal dan juga skala bisnis.
Sebagian besar bank syariah, terutama yang ada di Indonesia ini, masih memiliki skala aset dan modal yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional yang besar. Nah, membatasi kemampuan mereka untuk mendanai proyek-proyek besar dan memperluas jaringan. Untuk infrastruktur teknologi, nah bank syariah ini seringkali terlambat dalam mengadopsi dan berinvestasi pada teknologi digital yang infrastruktur atau IT yang canggih untuk menyamai kecepatan dengan inovasi bank konvensional atau digital banking. Nah, teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan regulasi. Nah, untuk perkembangan regulasi perbankan syariah itu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kredibel. Ada pembaruan undang-undang atau undang-undang P2SK. Nah, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK tadi. Nah, ini teman-teman memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk perbankan syariah. Nah, ini dengan tujuan meningkatkan daya saing, kemudian juga meningkatkan kesehatan juga dan inovasi. Nah, aturan spin-off unit usaha syariah itu regulasi mendorong unit usaha syariah dari bank konvensional untuk melakukan pemisahan atau spin-off menjadi bank umum syariah yang mandiri. Hal ini bertujuan meningkatkan konsolidasi dan memperbesar skala industri syariah. Nah, peran OJK, BI, dan DSN MUI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia secara aktif menerbitkan peraturan OJK atau POJK, peraturan OJK, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital seperti pemanfaat tanda tangan elektronik dan perluasan kegiatan usaha bank syariah. Misalnya seperti penyertaan modal di lembaga penunjang syariah. Kemudian selanjutnya itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau tadi DSN MUI terus menerbitkan fatwa sebagai rujukan kepatuhan syariah bagi produk-produk baru dan mekanisme transaksi. Nah, ini memastikan kesesuaian operasional bank itu dengan prinsip Islam. Nah, kemudian harmonisasi internasional. Ada upaya berkelanjutan untuk mengkodifikasi dan menstandarisasi seperti syariah, seperti fikih muamalah. Nah, untuk mengurangi perbedaan interpretasi antar negara dan juga memudahkan transaksi keuangan syariah global. Untuk peluang pasar yang menjanjikan meskipun menghadapi tantangan. Nah, teman-teman, perbankan syariah memiliki peluang pasar yang sangat besar, terutama di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Nah, basis populasi muslim yang besar dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam itu terdapat pasar kaptif yang sangat potensial dan juga didorong oleh motivasi religius untuk bertransaksi sesuai syariah. Kemudian kesadaran etika dan investasi yang berkelanjutan. Nah, prinsip berkelanjutan, prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan investasi haram selaras dengan tren global investasi bertanggung jawab sosial dan lingkungan atau ESG atau Sustainable Development Goals atau SDGs menarik minat investor non-muslim yang mencari praktik keuangan yang lebih etis. Pemanfaatan digitalisasi dan bank syariah memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan financial technology atau syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat di daerah yang terpencil. Nah, digitalisasi juga menawarkan efisiensi operasional dan produk yang lebih inovatif, misalnya aplikasi mobile banking dan layanan wakaf digital.
Dukungan ekosistem halal atau perbankan syariah menjadi pilar utama dalam mendukung ekosistem industri halal yang luas. Misalnya seperti makanan halal, pariwisata halal, fashion, membuka peluang pembiayaan yang spesifik dan unik berbasis prinsip syariah. Ada juga potensi pasar baru. Produk investasi syariah seperti sukuk atau obligasi syariah telah terbukti menarik bagi investor domestik maupun internasional, menjadi alternatif yang kompetitif di pasar modal global. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia adalah bagian dari sistem dual banking system yang unik, di mana kedua sistem beroperasi berdampingan dan bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar. Nah, persaingan ini ditandai oleh keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing, serta berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Keunggulan kompetitif bank syariah. Keunggulan utama bank syariah bersifat fundamental dan filosofis, yang juga menjadi daya tarik pasar. Prinsip kepatuhan syariah atau etika. Ini adalah keunggulan utama. Bank syariah menawarkan layanan yang bebas dari riba atau bunga, garar atau ketidakjelasan atau spekulasi dan masyir atau judi, serta hanya mendanai sektor usaha yang halal. Hal ini menarik bagi nasabah muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama. Ada sistem bagi hasil atau profit atau loss sharing. Hubungan antara bank syariah dan nasabah, terutama dalam pembiayaan investasi, adalah mitra atau antara penjual dan pembeli atau investor and investing, bukan debitur atau debitur dan kreditur. Nah, sistem ini dinilai lebih adil dan melibatkan bank dalam menanggung risiko bersama nasabah. Keterkaitan dengan sektor real, bank syariah diwajibkan untuk menghubungkan setiap transaksi keuangan dengan aktivitas atau aset real, seperti jual beli, sewa, kemitraan, sehingga membatasi spekulasi dan menciptakan stabilitas yang lebih baik, terutama saat krisis keuangan. Nah, layanan komprehensif ekonomi ekosistem syariah. Bank syariah menyediakan layanan khusus yang mendukung ekosistem keislaman, seperti tabungan haji dan umroh, produk ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta pembiayaan industri halal. Keunggulan kompetitif bank konvensional. Nah, keunggulan itu yaitu bank konvensional memiliki keunggulan yang berasal dari sejarah panjang, skala ekonomi, dan infrastruktur yang lebih mapan. Skala aset dan jaringan luas. Bank konvensional umumnya memiliki aset, modal, dan jaringan kantor cabang yang lebih luas dan tersebar hingga ke pelosok. Berikan aksesibilitas yang superior. Infrastruktur teknologi dan digitalisasi. Nah, bank konvensional secara umum lebih dulu dan lebih masif berinvestasi pada teknologi, menghasilkan saluran digital yang lebih mapan, inovatif, dan seringkali lebih seamless atau mulai dari mobile banking hingga layanan fintech terintegrasi. Nah, literasi dan kepercayaan publik. Nasabah Indonesia secara umum memiliki literasi keuangan konvensional yang lebih tinggi dan telah terbiasa dengan sistem bunga selama puluhan tahun, hingga tingkat kepercayaan terhadap sistem ini lebih kokoh. Untuk keanekaragaman produk keuangan, bank konvensional memiliki keleluasan yang lebih besar dalam merancang produk keuangan, termasuk instrumen derivatif dan investasi yang kompleks, yang mungkin tidak dapat ditawarkan oleh bank syariah karena batasan atau kepatuhan syariah. Nah, strategi bank syariah untuk bersaing untuk mengatasi kesenjangan kompetitif dan memanfaatkan potensi pasar. Bank syariah perlu fokus juga pada inovasi produk dan digitalisasi, mengembangkan produk yang berbeda dari bank konvensional, tidak hanya meniru, dan menciptakan layanan digital yang cepat, murah, dan nyaman. Misalnya pembayaran kris, mobile banking yang kaya fitur. Nah, edukasi dan literasi, melakukan sosialisasi juga dan edukasi secara masif untuk menjelaskan perbedaan, manfaat, dan nilai-nilai unik dari perbankan syariah, menghilangkan mispersepsi sama saja dengan bank konvensional. Nah, peningkatan kualitas SDM yang profesional di bidang perbankan sekaligus memiliki pemahaman syariah yang mendalam untuk memastikan kualitas pelayanan dan kepatuhan akad. Untuk peningkatan modal dan efisiensi, melakukan konsolidasi atau merger untuk memperbesar modal dan skala usaha, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional atau WOPO agar dapat menawarkan harga produktif yang kompetitif. Nah, juga pelayanan prima atau service excellence, mengubah citra layanan yang kaku atau lambat menjadi pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan untuk meningkatkan loyalitas dan akuisisi nasabah baru. Nah, baik teman-teman, kesimpulannya perbankan syariah itu berada pada posisi yang unik untuk memanfaatkan motivasi religius dan etika nasabah. Untuk merealisasikan potensi besar ini, bank syariah harus
secara agresif mengatasi tantangan operasional dan teknis, terutama dalam hal digitalisasi dan juga peningkatan SDM dan masifikasi literasi keuangan syariah. Teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.